Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akuntansi rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama, ada Winda Ayu Lestari dengan NIM 18 20 10 3054. Yang kedua, Melania Pangestu dengan NIM 18 20 10 3068. Yang ketiga, Pristia Harum Betari dengan NIM 18 20 10 3077. Akuntansi rumah sakit. Pengertian akuntansi rumah sakit. Akuntansi rumah sakit adalah sistem akuntansi yang mengakumulasi, mengkomunikasikan, dan menginterpretasi data ekonomi historis dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Kebijakan akuntansi rumah sakit. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam rumah sakit swadana telah berlaku kebijakan akuntansi rumah sakit dengan menggunakan cash basis dan accrual basis yang sementara berjalan paralel. Struktur dana di rumah sakit. Struktur dana di rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu dana terikat dan dana tidak terikat. Dana terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak eksternal. Dana terikat dibagi menjadi dua, yaitu dana terikat sementara waktu dan dana terikat permanen. Dana tidak terikat adalah dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu. Dana ini, seperti halnya dana umum di pemerintahan atau dana lancar tidak terikat dalam akuntansi universitas yang dibentuk untuk menjalankan operasi organisasi sehari-hari. Siklus transaksi rumah sakit. Siklus transaksi rumah sakit dimulai dari peristiwa ekonomi atau transaksi. Kemudian masuk ke dalam 4 siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain serta pelunasan utang dan kewajibannya. Yang ketiga adalah siklus pelayanan. Siklus pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. Yang keempat adalah siklus keuangan. Siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan dana modal dan sumber dana jangka panjang. Setelah 4 siklus tersebut adalah siklus pelaporan keuangan. Siklus pelaporan keuangan memperoleh data operasi dan akuntansi dari pihak lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai standar akuntansi rumah sakit. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Pada sistem pembukuan di akuntansi rumah sakit digunakan dua basis, yakni accrual basis dan cash basis. Untuk accrual basis, penerimaan akan dicatat jika telah diterima uang dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan. Sedangkan cash basis bukan pada saat kas diterima, melainkan biaya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Pelaporan keuangan akuntansi ada 4, yakni untuk berdasarkan PSAK 45 diawali dengan neraca, kemudian laporan operasi, ketiga adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Masuk ke transaksi dan jurnal, misalnya nomor 1, tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar 500.000. Maka masuk ke jurnal umum, yakni persediaan barang farmasi pada kas sebesar Rp500.000. Kemudian yang kedua, misalnya tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir dengan perincian biaya pendaftaran Rp5.000, biaya pemeriksaan dan tindakan Rp15.000, dan biaya obat Rp60.000, kemudian harga pokok obat Rp50.000. Maka masuk ke jurnal umum, yakni kas dan biaya sebesar Rp130.000 kepada pendapatan pendaftaran, pendapatan pelayanan,
pendapatan apotek, dan persediaan barang-barang farmasi. Kemudian posting ke buku besar, misalnya jurnal persediaan barang farmasi pada kas, maka kas akan dikelompokkan kepada akun kas di nomor 101 dan persediaan barang farmasi akan dikelompokkan pada akun persediaan barang farmasi pada nomor 121. Selanjutnya, akun pendapatan pendaftaran. Terjadi transaksi pada tanggal 7 Oktober sehingga saldo bertambah sebesar 5.000. Akun selanjutnya, pendapatan pelayanan. Saldo bertambah sebesar 15.000. Pendapatan apotik, saldo bertambah sebesar 60.000. Akun biaya atau beban obat, saldo bertambah sebesar 50.000. Pada sistem pembukuan di akuntansi rumah sakit, digunakan dua basis yakni accrual basis dan cash basis. Untuk accrual basis, penerimaan akan dicatat jika telah diterima uang dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan. Sedangkan cash basis, bukan pada saat kas diterima, melainkan biaya diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas dibayarkan. Laporan operasi rumah sakit. Karena rumah sakit ini adalah perusahaan atau organisasi nirlaba, jadi tidak ada laporan laba rugi. Sebagai gantinya adanya laporan operasi. Keduanya ini hampir sama karena laporan operasi ini juga mencakup tentang pendapatan, beban, untung dan rugi, serta transaksi lainnya yang mempengaruhi saldo dana selama satu periode berjalan. Untung dan rugi ini sama dengan surplus atau defisit. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar daripada beban, sedangkan defisit terjadi apabila beban lebih besar daripada pendapatan. Maksudnya penyetoran atau penarikan kas negara ini adalah apabila kondisinya surplus, rumah sakit akan melakukan penyetoran ke kas negara. Sedangkan apabila kondisinya defisit, maka rumah sakit akan melakukan penarikan ke kas negara. Selanjutnya adalah laporan arus kas RSUDX tahun 2011 dan 2012. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk contohnya adalah penerimaan jasa layanan, penerimaan hibah, penerimaan APBN atau APBD, dan penerimaan kas lainnya. Arus kas keluar contohnya belanja pegawai, belanja barang, penyetoran ke kas negara, dan belanja lain-lain. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar menghasilkan arus kas neto dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk contohnya hasil penjualan aset tetap dan perolehan aset lainnya. Arus kas keluar contohnya perolehan aset tetap dan perolehan aset tetap lainnya. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar menghasilkan arus kas neto dari aktivitas investasi. Yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk contohnya perolehan pinjaman. Arus kas keluar contohnya pembayaran pokok pinjaman. Arus kas masuk dikurangi arus kas keluar menghasilkan arus kas neto dari aktivitas pendanaan. Setelah itu, arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas neto dari aktivitas investasi
dan juga arus kas neto dari aktivitas pendanaan menghasilkan kenaikan neto kas. Kenaikan neto kas dikurangi saldo kas awal menghasilkan saldo kas akhir. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi 1. Gambaran umum rumah sakit. Yang kedua adalah ikhtisar kebijakan akuntansi, dan yang ketiga adalah pos-pos laporan keuangan. Laporan catatan atas laporan keuangan RSUDX per 31 Desember 2012. 1. Umum. Rumah sakit umum milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo berada di Jalan Mojopahit, nomor 667 Sidoarjo. RSUD Sidoarjo didirikan tanggal 17 Agustus tahun 1956 dengan bidang usaha kesehatan umum berupa jasa layanan kepada pasien. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. A. Dasar penyusunan. Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 45. B. Kebijakan akuntansi. Penyusunan laporan keuangan menggunakan kas basis dan akrual basis. Yang ketiga, pos-pos laporan keuangan. A. Pos-pos neraca berisi aset, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Yang kedua adalah kewajiban, berupa kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga adalah ekuitas. B. Pos-pos laporan operasi. Ada pendapatan, beban, untung atau rugi. C. Pos-pos laporan arus kas. Ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.